luas wilayah daratan hanya sekitar 300 km persegi yang terdiri dari beberapa pulau. Negara ini terletak di selatan barat daya India dan Sri Lanka di kawasan Asia Selatan, yang secara geografis termasuk wilayah Samudra Hindia. Maladewa yang merupakan negara kepulauan ini, memiliki jumlah pulau sekitar 1.192 pulau yang diantaranya tidak berpenghuni, yang tersebar di wilayah perairan seluas 90.000 km persegi. Menurut pemerintah setempat, hanya sekitar 210 pulau saja yang dihuni secara permanen, sementara sisa lainnya merupakan pulau kosong. Berdasarkan etnisnya, penduduk Maladewa dibagi menjadi 4 suku, yaitu Sinhalese, Dravida, Arab, dan Afrika berkulit hitam. Hanya ada satu etnis minoritas di negara ini, yaitu suku Indian. Dengan jumlah populasi pada Januari 2024 sekitar 518.998 jiwa, seluruh penduduk di Maladewa merupakan Muslim beragama Islam. Bahkan, bagi seluruh rakyat Maladewa, Islam merupakan agama wajib di negara ini. Sejak tahun 2008, Konstitusi Maladewa bahkan memutuskan tidak memberi izin kepada masyarakat yang beragama selain Islam untuk menjadi warga negaranya. Untuk bahasa, secara resmi Maladewa menggunakan bahasa Divehi, sebuah bahasa Indo-Arya yang ditulis dalam aksara Ta'ana, aksara unik Maladewa. Meski 98,6% penduduknya berbahasa Divehi, namun banyak juga penduduk Maladewa yang fasih berbahasa Inggris. Meskipun hanya disebutkan secara singkat di sebagian besar buku sejarah, periode Buddhis selama 1400 tahun memiliki kepentingan mendasar dalam sejarah Maladewa. Selama periode inilah budaya Maladewa berkembang dan bertahan hingga saat ini, seperti arsitektur, lembaga yang berkuasa, adat istiadat, dan tata krama Maladewa, semuanya berasal pada saat Maladewa menjadi kerajaan Buddha. Hingga pada abad ke-12, Doveni, Raja Buddha terakhir Maladewa masuk Islam pada sekitar tahun 1153, dan mengadopsi gelar Muslim, Sultan Muhammad Al-Adil. Beliau kemudian memulai serangkaian 6 dinasti Islam yang berlangsung hingga tahun 1932, ketika kesultanan menjadi pilihan negara ini. Gelar resmi Sultan hingga tahun 1965 adalah Sultan Darat dan Laut, penguasa 12.000 pulau, dan Sultan Maladewa. Negara yang satu ini diakui sebagai salah satu negara paling indah di muka bumi, oleh banyak wisatawan yang datang dari seluruh penjuru dunia. Terkenal dengan terumbu karang yang spektakuler dan kehidupan bawah laut yang melimpah, membuat Maladewa menjadi salah satu tujuan utama untuk penyelaman dan snorkeling. Aktivitas lain yang populer termasuk memancing, berselancar, dan berlayar dengan perahu tradisional. Jantung Samudra Hindia ini benar-benar akan membuat siapa saja takjub melihatnya. Dipenuhi berbagai pulau dengan pantai eksotis, dikelilingi pasir putih halus, pohon kelapa berjejer indah, dan air laut yang jernih dengan berbagai jenis ikan serta terumbu karang yang sangat menakjubkan. Ditambah dengan berbagai fasilitas lengkap yang memanjakan, Maladewa memberikan pengalaman yang sangat berkesan bagi pengunjungnya. Selain keindahan alam bawah laut, Maladewa juga menyimpan beberapa tempat wisata daratan yang menarik perhatian wisatawan. Salah satunya adalah Masjid Hukurumiski, masjid tua yang terletak di Male. Selain itu, The Grand Friday Mosque juga merupakan tempat kunjungan yang populer di Male. Terletak di dekat Masjid Hukurumiski, ini merupakan salah satu masjid terbesar di Maladewa yang bisa menampung ribuan jamaah sekaligus. Menurut World Data, setidaknya ada sekitar 1,32 juta wisatawan yang berkunjung ke negara ini pada tahun 2021, yang menghasilkan sekitar 3,49 miliar dolar AS. Jumlah ini setara dengan 56,6% produk domestik bruto, dan sekitar 24% dari seluruh penerimaan pariwisata internasional di Asia Selatan. Sehingga menjadikan pariwisata sebagai salah satu pemasukan utama ekonomi di negara ini. Selain sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Maladewa,
Kegiatan ekspor ikan tuna juga menjadi salah satu pendapatan penting negara ini. Sebanyak 90% dari total produk perikanan yang diekspor oleh Maladewa merupakan produk tuna segar, tuna kering, tuna beku, tuna yang diasinkan, dan tuna kaleng. Sedangkan untuk pemasukan dari sektor pertanian kurang menjanjikan. Kondisi tanah Maladewa yang kurang subur menyebabkan hasil tanaman di negara ini sangat terbatas, dan hanya beberapa tanaman seperti kelapa, pisang, sukun, pepaya, mangga, talas, ubi, dan bawang saja yang dapat tumbuh di area negara ini. Hal ini juga menyebabkan sebagian besar makanan harus diimpor dari luar negeri. Negara yang berdaulat dan merdeka pada 26 Juli 1965 ini diklasifikasikan sebagai ekonomi berpenghasilan menengah ke atas oleh Bank Dunia. Sedangkan mata uang resmi yang digunakan adalah rupiah dengan kode MVR, dan untuk nilai tukar 1 rupiah saat ini adalah setara dengan 1017 rupiah. Malé adalah nama ibu kota Maladewa yang terletak di sebuah pulau yang bernama Pulau Malé, di gugusan Kepulauan Maladewa. Kota Malé merupakan kota kecil dengan luas hanya sekitar 8,3 km persegi, dengan populasi sekitar 252.768 jiwa. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan kegiatan politik Maladewa selama berabad-abad, dengan banyak peninggalan sejarah yang dapat ditemukan, seperti masjid bersejarah dan museum nasional yang menampilkan artefak sejarah dan budaya. Bagi kamu yang ingin mengunjungi negara ini, Maladewa dapat dijangkau dengan penerbangan melalui transit atau hub di negara tetangga, seperti Kuala Lumpur, Singapura, dan Bangkok. Sebab hingga saat ini belum ada penerbangan langsung dari Indonesia ke Maladewa, maupun sebaliknya. Biaya penerbangan tentunya akan bervariasi, mulai dari 2,5 juta rupiah per orang sekali jalan, tergantung dari jenis maskapai, tempat transit, dan juga periode perjalanan. Menariknya, Maladewa menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan wisata bagi semua negara, termasuk Indonesia, dan untuk seluruh jenis paspor. Visa ini berlaku untuk tujuan wisata selama maksimal 30 hari. Pemberian tip umumnya tidak diharapkan di Maladewa dan tingkat layanan tidak akan mengubah apakah Anda memberikan tip atau tidak. Sebab sebagian besar tempat wisata maupun restoran telah menyertakan biaya layanan sebagai bagian dari tagihannya. Meskipun demikian, tidak ada larangan jika kamu ingin memberikannya, tip kecil pun akan sangat berarti untuk menunjukkan rasa terima kasih kamu. Sebagai negara Islam, tentu saja aturan yang diterapkan di negara ini merujuk pada hukum-hukum Islam, meskipun tidak 100%, termasuk aturan mengenai alkohol. Konsumsi alkohol di Maladewa dilarang keras, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan seperti tempat wisata, resor, atau restoran. Jadi sebaiknya kamu tidak membawa alkohol ke negara ini, karena setibanya di Bandara Malé, Bea Cukai akan menyita semua minuman beralkohol yang kamu bawa ke negara tersebut. Selain itu, pakaian yang sopan dan etika yang baik juga harus diperhatikan saat mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Berpakaianlah yang sopan tanpa terlihat berlebihan terutama bagi wanita, dan hormati tempat-tempat yang dianggap keramat atau bersejarah, terutama tempat ibadah seperti masjid. Secara sosial, masyarakat Maladewa terkenal dengan keramahannya. Budaya mereka kaya akan tradisi dan adat istiadat, termasuk tarian tradisional dan musik. Makanan khas Maladewa juga sangat beragam, dengan hidangan-hidangan seperti mashuni yaitu hidangan kelapa dengan ikan, dan fish curry atau kari ikan yang sangat populer. Hidangan utama Maladewa yang biasanya terdiri dari ikan, kelapa, talas, kentang, nanas, dan sukun ini, menyediakan prasmanan berlimpah untuk banyak hotel di seluruh pulau. Salah satu yang paling populer adalah ikan tuna, yang telah lama menjadi bahan penting dalam masakan Maladewa. Pengaruh dari India, Sri Lanka dan Arab, telah memperkaya masakan, dengan rempah-rempah, gandum dan nasi. Saat ini, kari ikan kering pedas dengan nasi, juga telah menjadi menu khas di Maladewa yang cukup terkenal. Maladewa populer sebagai salah satu tujuan liburan paling aman di dunia.
Tingkat kriminalitas di negara ini adalah salah satu yang terendah di dunia, sehingga wisatawan tidak perlu khawatir, bahkan di tempat resort yang sangat terpencil sekalipun. Dengan ketinggian rata-rata 1,5 meter di atas permukaan laut, Maladewa adalah negara terendah di dunia. Karena letaknya yang rendah tersebut, pemerintah Maladewa sangat khawatir dengan kemungkinan tenggelam dikarenakan perubahan iklim yang terus terjadi. Namun kita semua pasti berharap negara ini selalu dalam kondisi aman, dan dijauhkan dari bahaya seperti yang dikhawatirkan pemerintah Maladewa selama ini. Segala hal yang ada di Maladewa ini mungkin dapat mengajarkan kepada kita, bagaimana alam menjadi sehat dan indah jika kita menjaganya dengan baik. Tidak hanya pantai dan laut, namun sumber daya alam yang lain juga penting untuk dilestarikan, sehingga kekayaannya dapat bermanfaat bukan hanya bagi kita saat ini, namun juga bagi generasi kita selanjutnya. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton.